Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita berlanjut pada kelas praktikal Korean. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsonan dan vokal. Dilanjutkan dengan materi kali ini itu patchim. Patchim itu adalah konsonan akhir atau final konsonan. Baik, kita masuk pada slide pertama. Oke, ada patchim ya. Oke, patchim disebut juga dengan konsonan akhir. Jadi maksudnya adalah nanti akan berbicara tentang bunyi konsonan yang paling akhir. Seperti apa? Nanti kita lihat ya. Kalau kemarin sudah belajar ini huruf B dan ini huruf A, maka ini ada huruf D di bawahnya. Jadi ini bad dibacanya bad. Ini huruf C, I, dan M. Jadi badchim. Badchim bacanya atau konsonan akhir. Oke. Baik, nah untuk membuat patchim ini, kalau minggu lalu kita sudah membuat dari huruf digabung menjadi suku kata, itu minimal dari huruf konsonan dan vokal. Nah sekarang patchimnya itu ditambahkan huruf konsonan. Jadi seperti ini. Pola pertama yang sudah pasti ada konsonan, vokal, konsonan. Maka diawali dengan konsonan, kemudian ada vokal, kemudian di bawahnya lagi ada konsonan. Oke. Yang berikutnya ada lagi konsonan, vokal, konsonan. Kalau minggu lalu ada yang vokal di sebelah kiri persis konsonan, maka tambahkan konsonan di bawah ya. Tapi tidak di bawah K persis ya, berada di tengah-tengah ya. Ini berada di tengah-tengah ya. Oke. Jadi K-nya bisa di sini ya. Nah, konsonannya ya. Oke, di sini K. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsonan vokal. Konsonan dan vokal. Konsonan ada 14 dan vokal ada 10. Oke, konsonannya ini kita bagi lagi ya. Jadi ini sudah dijadikan beberapa kolom ya. Baik, pertama ada konsonan. Ini huruf G, huruf K ya. K ini ada huruf double G. Ini kita belum belajar tapi tidak apa-apa. Ini disebutnya konsonan ganda atau konsonan rangkap. Kenapa? Karena ada dua. Ini dari huruf G, jadinya ada dua G-nya ya. Dibacanya huruf K ini. Jadi kalau ini G atau K, ini K, ini K. Jelas ya? K. Nah, ketika di awal, ini memiliki bunyi yang berbeda. Ada G, K, ini K, ini K. Tapi ketika di akhir, itu bunyinya K. Semuanya sama. G, K, K, ke gitu ya. Bunyinya huruf K. Contohnya, ini ada huruf S, huruf O, dan huruf G ya. Dibacanya menjadi sok. S-O-K, sok. Sok. Kemudian, contoh berikutnya. Ada bu, ini huruf ke bawahnya kan. Buok. Bukan buok, tapi buok. Di sini bulatnya konsonan, ada vokal, dan ada konsonan. Buok. Berikutnya ada B, A, dan huruf G double di bawahnya. Ini sama bunyinya bak. Sok, buok, bak. S-O-K, B-U-O-K, B-A-K gitu ya. Oke, ini untuk konsonan. Nah, yang disebut konsonan final atau konsonan akhirnya adalah bunyi ini, K. Huruf K, ini huruf K. Di depannya, setelah huruf itu tidak ada huruf lain, maka ini disebut final consonant. Oke, berikutnya N. N seperti ini ya. Jika di awal bunyinya N. Di akhir bunyinya pun sama N, jadi tidak berubah. Oke. Contohnya ada huruf N, U, dan N. Maka dibaca menjadi N-U-N, nun. Kemudian S, O, dan N jadinya sun. D, O, dan N menjadi don. Ini nun, ini sun, ini don. Oke, jadi N yang paling ujung, paling akhir, ini sama bunyinya adalah N. Oke,
Yang berikutnya, ketika ada konsonan, di awal bunyinya ada huruf D, huruf S, huruf J, huruf C, huruf T, huruf H. Ini double S ya. Ini konsonan double dari huruf S. S-nya ini jadi ada 2, sama bunyinya S juga. Nah, ketika tadi di awal bunyinya berbeda, tapi ketika konsonan akhir bunyinya sama, yaitu bunyi T. Oke. Baik, kita lanjut. Contohnya huruf D dan E. D ya, tambahkan D jadinya ded. Dedda. Itu ya. Dedda. Tapi bukan, karena D-nya ini final di sini konsonannya, maka bunyinya T, jadinya deta. Berikutnya ada huruf konsonan, huruf O, dan huruf S. Maka dibunyinya adalah OS. Nah, kalau bunyinya OS, ini tidak tepat. Jadi harusnya bunyinya OT. OT. Berikutnya ada huruf konsonan tanpa bunyi ya. Kemudian huruf I dan huruf J. Dibacanya harusnya apa? IJ, ya kan? Nah, tapi karena ini konsonan akhir, maka bunyinya IT, ya. Tetap IT. Kemudian huruf K, double K, huruf O dan CH, C gitu ya. Maka bunyinya bukan koce, tapi kot gitu ya. Kemudian ada huruf T dan I, T, huruf E dan T, jadinya T, tiet gitu ya. Tiet bukan tiet, tapi tiet. Berikutnya ada huruf HI, Hi, E dan H, jadinya hiet juga, tidak dibaca hieh. H di ujung sini tidak dibunyikan H tapi T, hiet. Yang terakhir ada huruf ini S, harusnya isda, tapi karena dia final di sini, maka bunyinya adalah itta. Ya, bunyinya itta. Kita ulang. Pertama ada deta, ada ut, it, kot, tiet, hiet, itta. Ya, jadi kalau di awalnya tadi huruf D, S, J, C, T, H, dan S, tapi kalau di final bunyinya sama semua menjadi huruf T. Oke, baik. Berikutnya huruf R. R kalau di awal R, misalkan radio, ya kan? Roti. Nah, ini pakai R, tapi kalau di akhir bunyinya L. Bunyinya adalah L. Oke. Contohnya ada huruf B, A, dan L. Dibacanya adalah bal. B, A, dan L jadinya bal. Bukan bar ya, tapi bal. Berikutnya ada huruf B, U, dan L. Jadi bul. G, O, G, I. Gogi. Jadinya bul, gogi. Oke. Berikutnya ada huruf S, A, L, D, A. Jadinya dibacanya sal, salda. Nah, huruf L ini kalau di awal tadi bunyinya, misalkan ada hurufnya, bentar ya, saya ketik dulu. Misalkan ada huruf di sini, radio, ya. Tapi kalau di akhir ada L-nya, radiol. Nah, radio. Tapi kalau ada huruf R di paling bawah, radiol. Ada pacimnya maka radiol ya, contohnya saja. Oke, baik itu yang L. Berikutnya yang M. Kalau di awal bunyinya M, maka akhirnya pun sama bunyinya adalah M. Jadi tidak berubah. Contohnya ada huruf S, O, dan M. Som. B, A, dan A, ba. Tambahkan M jadinya bam. Kalau misalkan ada huruf mam jadinya M, A, dan M jadinya mam. Ada mami, momi, M, O, dan M, mom gitu ya. Oke. Baik, berikutnya ada huruf B dan ada huruf P. Ketika di awal ini B, ba, oh ini pa, ya kan? B, ba, dan pa. Sedikit beda ya, ini ada PH ya. PH kalau ini B. Itu ketika di awal.
Tapi ketika di akhir sama bunyinya adalah P. Misalkan ada huruf B, A, dan B. Jadinya up. Oke. Konsonan A dan P. Jadinya tetap up. Konsonan, vokal, dan P. Bacanya juga ip. Jadi di akhir bunyinya sama, yaitu ini P. Yang terakhir, untuk konsonan bulat ini, ketika di awal tidak memiliki bunyi, tidak berbunyi, namun dia dibutuhkan untuk membuat suku kata. Nah, ketika syarat untuk menyusun sebuah suku kata itu ada konsonan, vokal, dan konsonan, maka ketika kita mencari konsonan yang tidak berbunyi, maka menggunakan bulat. Namun, ketika konsonan akhirnya itu kita pindahkan bulat ini, maka berubah menjadi eng. Oke. Misalkan ada huruf G, A, jadinya ga, tambahkan huruf bulat ini menjadi eng, dibacanya gang. Huruf B dan A dibacanya ba, tambahkan bulat, eng menjadi bang. Contohnya, misalkan kalau misalkan kita ini, ketika ada contoh, ada huruf A dan bulat sini ya. Oke. Ini dibaca huruf konsonannya tidak ada bunyi, bulat. Langsung pada bunyi vokal A-nya, maka tambahkan bulat ini menjadi ang. Oke. Dibacanya adalah ang. Baik, ini untuk penjelasan konsonan akhirnya atau final konsonan. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, di sini saya sudah ketik sedikit ya, tidak banyak. Nah, kita masuk kepada latihan ini dulu sebentar. Cara menyusun sebuah kata dari atau dalam bahasa Indonesia itu dibaca sesuai dengan penggalannya. Penggalan suku kata, ya. Misalkan ada kata Bandung, maka penggalannya adalah ban dan dung. Sepakat semuanya ya, ban dan dung. Kemudian Semarang, maka penggalannya adalah Semarang. Betul ya? Tidak Semarang, bukan, tapi Semarang. Berikutnya di sini ada Changmun, ada CH ya, Changmun. Chang dan mun, Changmun. Berarti bukan CH ong mun, tidak, tapi Changmun. Berikutnya ada Undonghada. Undonghada는 Undonghada. Terakhir adalah ga dan bang. Gabang. Gabang penggalannya adalah gabang. Oke. Baik, sekarang kita coba ketik. Pertama dari Bandung dulu ya. Oke. Dari Bandung dulu saya ketik di sini. Tadi penggalannya adalah huruf Bandung dulu. Kita cari huruf B. Huruf B, huruf A, kemudian N. N, oke. Ketika sudah ban, maka tinggalkan. Kita lanjut ke ini tulisan berikutnya, huruf D, U, dan bulat. Maka dibaca menjadi Bandung. Bandung seperti tulisannya ya. Bandung. Oke. Jadi sama, dua suku kata, ban dan dung. Berikutnya ada Semarang. Berarti tulisnya Semarang dulu kan, se-nya dulu, S, kemudian huruf E. Tinggalkan, pindah ke huruf ma, M, dan A. Tinggalkan huruf R, A, dan bulat. Karena tadi ang ya, di bulat di bawah menjadi Semarang. Semarang. Berikutnya ada Changmun. Changmun masih ingat Chang, ada ce ya. Maka itu ada huruf CH-nya ya. Ada C-nya gini. Kemudian ada huruf A-nya, ada huruf ang-nya kan. Penggalannya adalah Chang. Chang, tinggalkan. Kemudian huruf M, U, dan N. M, U, dan N. Maka menjadi Changmun. Changmun. Berikutnya ada Undonghada. Maka penggalannya adalah mencari un ya. Ada vokal un. Kita perlu konsonan bulat dulu.
karena syaratnya harus ada konsonan. Jadi bulat dulu tidak ada bunyi, masukkan huruf U, tambahkan N, maka menjadi un. Un, tinggalkan, masukkan dong, D, huruf O, dan huruf ang, undong. Undong, kemudian ada huruf H, dan A. Tidak H ini aja ya, karena bunyinya H sama, tapi bukan, ini hanya huruf H saja. Jadi harus ada vokalnya, yaitu A, maka menjadi undong H, tinggalkan, tambahkan huruf D dan A. Menjadi undong hada. Oke, yang terakhir, ada gabang. Ada kabang, ada yang bilang kabang, ada yang bilang gabang ya, gabang. Oke, ada huruf G dan huruf A, ga. Penggalannya tinggalkan huruf B, A, dan ang di bawahnya. Jadi gabang. Oke, jadi Bandung tulisannya penggalannya adalah Bandung, bahasa Koreanya sama Bandung. Semarang, Semarang, jadi Semarang. Changmun, Chang dan Mun. Undong hada, Un, Dong, Ha, Da. Terakhir ada gabang, Ga dan Bang. Bandung nama kota, Semarang nama kota, Changmun artinya adalah jendela, Undong hada artinya adalah olahraga, Gabang artinya adalah tas. Oke, baik. Untuk latihan, tolong ubah. Kalau tidak tahu cara mengetiknya, atau bisa menggunakan keyboard melalui handphone, silahkan diketik kemudian ditaruh di kolom komentar di web kuliah. Namun, apabila tidak bisa mengetik atau belum tahu Hangul-nya seperti apa, silahkan ditulis di buku, kemudian hasil tulisannya difoto, kemudian diunggah di web kuliah di kolom komentar, biar saya bisa lihat. Kalau bisa, sudah tahu cara mengetiknya, silakan ketik langsung di kolom komentar juga boleh. Silakan dipilih mana yang lebih nyaman saja. Oke, sekarang kita lihat apa saja. Pertama, ada busan, maka penggalannya adalah bu dan san. Ada seon pung gi. Nah, di sini saya tulis antara eon, ada eo ya. Kalau eo, berarti saya pakai vokalnya yang O begini. Kalau huruf O saja, maka vokalnya gini. Eo, O, maka saya bedakan ya. Maka ketika contoh 2 seon punggi, maka pakai O-nya yang ini. Oke, eo-nya ya. Baik, berikutnya ada ban baji. Kemudian penggalannya yang nomor 4 apa? Un jeon hada. Unjeon hada, EO ya, jadi satu kan, unjeon hada. Berikutnya ada mok, berikutnya ada jadongcha, ada to, ini terminal. Oke, ini to. Oke, ini teo ya, terminal gitu ya. Jadi terminal gitu ya, tapi banyak nanti terminal gitu ya. Terminal. Berikutnya ada Jungkook, berikutnya ada Ilbon, 10-nya ada Yeongguk, nanti bacanya Yongguk. 11 ada Seonsu, nanti Sonsu. 12 ada Gohyang. Bukan Gohyang ya, tapi penggalannya adalah Gohyang. Saya ketik di bawah. Takutnya bingung. Gohyang. Gohyang. Oke, baik. Sekian penjelasan untuk bacim. Untuk materi berikutnya akan saya siapkan kembali. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa di kelas onsite. Kamsahamnida.